Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dengan memberi kita kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Nah, anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, harus tetap semangat ya. Karena belajar atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, selamat berjumpa dengan Ibu. Nama Ibu Teti Rostiawati. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga kalian semuanya senang belajar dengan Ibu. Anak-anak soleh dan solehah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, anak-anak, siapa yang tahu rukun iman yang keempat itu apa? Ya, pintar. Rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam ajaran Islam, Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut kepada umatnya. Anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui? Hebat! Nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Nah, untuk memudahkan dalam menghafalnya, yuk kita simak video berikut. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.
wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Anak-anak, adakah di antara kalian yang sudah mendengar kisah Nabi Ilyas alaihissalam? Hebat, ada sebagian yang sudah mengetahuinya dan ada sebagian yang belum. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasannya. Anak-anak soleh dan solehah, coba kita perhatikan Quran Surat As-Saffat ayat 123 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Anak-anak yang soleh dan solehah, ayat tersebut menerangkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam termasuk dari nabi dan rasul Allah. Nah, sekarang kita menuju kisahnya ya. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang bernama Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang kufur, terkenal sebagai penyembah berhala. Berhala itu bernama Baal. Kenapa dinamakan Baal? Karena patung Baal tersebut disembah di tengah-tengah kota bernama Ba'labak, yaitu sebuah daerah di Libanon. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap durhaka, menentang, bahkan membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Namun, meskipun demikian, Nabi Ilyas alaihissalam tidak bosan untuk terus mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah keburukan dengan ikhlas dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ilyas alaihissalam dikejar-kejar oleh orang-orang dari Bani Israel. Dan agar selamat dari kejaran orang-orang tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh Nabi Ilyas alaihissalam kepada Bani Israel, mereka tetap tidak percaya dan tetap kafir. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Dan akhirnya doa Nabi Ilyas alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka ternyata kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat,
sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, demikian kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang dapat Ibu ceritakan. Anak-anak yang soleh dan solehah, dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, kita dapat mengambil pelajaran, di antaranya yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka atau siksaan. Anak-anak soleh dan solehah, agar kita lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mencontoh dan mempraktekkan keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? 1. Kita harus lebih sabar dalam menghadapi semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan pernah kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari segala macam musibah. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kalian mendengar kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, Ibu akan memberikan tugas sebagai berikut. Dan setelah selesai, silahkan kumpulkan tugas kalian kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.